berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng sak donyo. Gimana? Oh, ini teman saya ini yang kemarin saya ceritakan ke jenengan itu. Bagaimana Mbak E? Halo. Hula. Saya kan di interminit. Siap. Sama majikan. Siap. Terus saya pengen proses lagi. Di sini saya dapat majikan. Terus saya bilang, majikan saya bilang yang baru ini, kamu bisa nggak proses di sini? Terus saya tanya PT sama agen yang lama, nggak bisa. Kamu mau kerja lagi di Hong Kong, kamu harus pulang dulu, nunggu 3 bulan atau 2 bulan lah, pokoknya pulang aja dulu. Emang nggak bisa ya bantu, atau majikanku mau bayar di sini berapapun gitu. PT mau buka atau agensi juga udah ditawarin gitu. Gimana caranya? Ini anak nggak pulang proses di sini. Terus kan karena ini bener-bener nggak ada yang jaga gitu. Lama kalau saya nunggu pulang 2 bulan 3 bulan. Kalau saya sih nggak masalah gitu. Kalau majikan di sini kelamaan katanya gitu. Mau dikasih uang pun nggak mau PT sama itunya. Terus katanya aku masih belum 1 tahun kan, masih dikunci atau gimana lah, saya nggak ngerti pokoknya. Walaupun kamu mau berangkat lagi ke Hong Kong juga harus agensi lama sama PT lama katanya gitu. Ya yang kemarin saya ceritakan itu Bang. Dianya kan masih belum tahu gitu. Belum 1 tahun katanya. Terus saya kan ngomong, kalau kamu mau urusin ke KJRI nggak apa-apa, sama Bang Sandro nanti didampingin gitu. Iya, maksudnya ini tuh saya tuh nggak paham macetnya di mana gitu. Macetnya macetnya di jalan, Mbak. Jalan yang macet. Iya, maksudnya tuh kan. Oke, gini. Daripada kita diem-diem ngomong kan, saya kalau dengerin terus nanti kan nggak selesai urusannya. Jadi gini aja. Sekarang majikan sampean mau nggak kita bawa ke agenku kan, kayak gitu kan jatuhnya. Jadi sebenarnya kalau kemarin saya tanya tidak ada persoalan sih sebenarnya. KJRI tetap kasih bisa. Tapi suaranya putus-putus Bang. Iya, gimana? Suara saya masih putus-putus nggak? Enggak, gimana? Mana yang putus-putus? Mana yang nggak pas nih? Halo? Ya, ini sudah pas, ini udah pas. Sudah pas. Ya. Jadi persoalannya adalah majikan sampean mau nggak dengan agen yang lain gitu loh? Mau. Oke. Oke, kalau majikan sampean mau dengan agen yang lain, nanti saya tinggal kasih alamatnya atau nanti nomor majikan bisa kasih ke kami. Terus kita telepon agennya, kita telepon majikannya, nanti disampaikan. Karena begini ya, kemarin saya bilang sama sampean, sama temennya sampean, Mas Bro Rahel ini kan, agent itu ada yang sub agent, ada yang agent yang langsung dengan KJRI. Bisa dipahami nggak dari titik ini supaya ini juga bisa jadi pemahaman? Paham saya. Jadi agent itu ada yang dapat izinnya cuman dari Labor Department Hong Kong, tapi tidak ada masuk di bagiannya di KJRI. Ada yang Departemen Labor Hong Kong masuk, KJRI masuk. Nah, jadi kalau agent-agent yang sub itu jelas tidak bisa koneksi dengan intinya PT. Tapi kalau agent yang dengan KJRI itu yang dapat license-nya 200 sekian lah, 200 berapa gitu kan, yang berhubungan itu mereka bisa telepon sama beberapa PT-nya dan ABCD. Dan biasanya memang benar kayak sampean, kita harus nebus sampean. Jadi kayak gitu ceritanya, nebus ke PT. Jadi itu biar yang melakukan agent. Kalau yang melakukan kita biasanya sih seperti itu. Nah, coba nanti
sebelum saya nanti minta nomor majikan sampean, saya make sure dulu, saya pastikan dulu di 2 agent nanti di tempat saya mana kira-kira. Dan yang jelas pasti karena sampean bawa majikan sendiri, otomatis biaya cas dan segala sesuatunya kan sampean sangat diringankan. Kalau perlu kan sampean tidak membayar apa-apa karena memang bawa majikan sendiri. Nah, majikan sendirinya nanti yang akan berbicara sama agent yang ngomongin tentang bagaimana dan seperti apa prosesnya, kan seperti itu gitu loh. Nah, Iya. sekalian sampai nanti kalau sama majikan bisa datang atau salah satu dulu sampean yang datang ke agentnya, kemudian baru majikannya menyusul, atau kalau majikannya oke-oke aja, terus kita juga kemungkinan nanti di agent akan ditanya kalau memang butuh cepat, berarti majikan harus kirim surat ke imigrasi atau kita ke agent untuk dilengkapi bahwa kalau bisa anak ini jangan pulang. Saya mau, itu namanya naik banding ya Mbak. Jadi itu yang namanya majikan itu memperjuangkan sampean dan agent memperjuangkan sampean untuk dapat majikan ini gitu loh. Paham nggak? Iya. Karena kan proses interminate itu harusnya atau break sampean, aku nggak ngerti. Posisi sampean itu di interminate dengan alasan apa atau sampean break dengan alasan apa? Itu yang paling penting. Jadi kalau posisinya sampean di interminate, kemudian majikan memberikan rekod yang baik, artinya dalam artian gak cocok sama anak ini ya, cuman kayak gitu aja, itu masih bisa. Iya, saya tanya agent dulu, mau majikan memang gak cocok. Ya, sampean pegang surat rilis letternya nggak? Gimana? Sampean pegang surat rilis letternya nggak? Surat terminate kontraknya itu loh, sampean ada pegang nggak? Enggak. Nah, itu persoalannya. Jadi ini juga pembelajaran juga bahwa surat terminate kontrak atau yang disebut sebagai release letter itu harus sampean juga punya Mbak. Saya cuma dikasih itu tanda tangan itu gaji interminate. Iya, itu apa? hak sampean kan. Itu Tapi aja. sampean surat terminate kontraknya kan sampean nggak pegang tuh. Nah, di sini Iya. juga ini pembelajaran. It's okay karena sampean kalau kita kasih tahu selalu, ya saya nggak tahu, pasti kayak gitu kan. Makanya nih Iya. saya bikin konten supaya orang-orang yang seperti sampean itu jadi tahu gitu. Iya nggak? Jadi di luar sana itu teman-teman kalau terminate kontrak itu jangan hanya yang dipegang adalah surat untuk dapat duit dan hak-haknya, tapi surat release letter atau terminate kontraknya itu sampean pegang satu, majikan pegang satu, agent pegang satu, biasanya itu Mbak. Oh, iya. Iya, nggak apa-apa, ya sudah, itu sudah lewat ya sudah. Terus saya tanya, apakah sampean masih ada nomor WA dari majikan lama? Majikan yang lama Ya. ada. Nah, kalau sampean ada nomor majikan lama, nanti agent yang baru yang mau ngurusin sampean bisa confirm. Jadi paling tidak untuk meminta sign atau tanda tangan bahwa memang sebenarnya juga nggak cocok. Bisa dipahami nggak? Karena ini tujuannya untuk apa sih? Untuk proses sampean berikutnya. Apa saya harus nemuin itu majikan yang lama? Sebentar, minta ini sebentar. Ya, surat pernyataan gitu. Sebentar. Nanti kita lihat dari agent dulu. Dari agent yang sudah ada registrasi dari KJRI, kita lihat dulu dari agent saya, nanti saya tanya bagaimana persyaratannya. Kalau mereka oke, mereka cocok, oke ya, sampean tak bawa ke tempat itu. Kalau memang nanti majikan baru bisa bawa ke tempat itu. Nah, untuk perkara surat release letternya nanti kita bicarakan berikutnya. Jadi saya cuman belum bisa ngasih jawaban fix sebelum saya nanti komunikasi dulu. Nanti sampean tak hubungi lagi setelah saya menghubungi mereka dan mereka oke. Oh ya, bawa sini aja anaknya. Nah, kayak gitu baru. Halo? Oh ya, sinyalnya hilang teman-teman. Nah, itulah kebingungan jadi anak baru. Terminate kontrak 6 bulan. Bingung cari majikan, ketemu majikan, agentnya tidak banyak bisa yang memproses. Nah, jadi makanya kita, halo? Ya Bang. Oke, kasih saya waktu ya setengah jam atau 1 jam lah dari habis ini. Nanti kelanjutannya ini proses bagaimana dan seperti apa. Sambil kalau sampean merasa sudah ada tempat, sudah ada agent yang memang bisa mengurusi persoalan sampean, ya nggak apa-apa. Jadi tidak diharuskan dengan saya. Tapi kalau saya disuruh bantu, saya akan coba carikan jalan keluarnya. Menurut saya bisa.
Menurut saya bisa. Seandainya masuk agensinya Bang Sandro gimana? Makanya saya juga punya ada 2. Saya cek dulu mereka berdua bagaimana dengan case-nya sampean itu seperti apa. Karena sebenarnya semua agent yang berhubungan dengan KJRI itu sebenarnya bisa memproses ini. Sebenarnya ya, semua agent. Tinggal staffnya mau nggak? Staffnya mau nggak? Terus agentnya juga mau nggak nelpon? Nelpon. Jadi pada prinsipnya tidak ada masalah. Kemarin aku tanya kan, KJRI nggak ada masalah katanya. Ya tinggal kita bagaimana sama PT dan ABCD, karena statusnya sampean kan masih 6 bulan, belum sampai 1 tahun. Makanya itu yang nantinya akan kita selesaikan. Menurut saya nggak usah khawatir, kan sampean sudah ada majikan. Masalahnya ini waktunya sampai tanggal 21 dia sudah pulang. Iya. Nelpon sama sayanya kan baru kemarin toh Mas Bro. Saya juga berusaha semaksimal apa yang saya bisa gitu loh. Jadi nggak bisa kita hari ini ngomong terus nanti sore selesai, kan nggak bisa begitu toh. Ya, kita ngomong, kasih waktu saya, begitu deal, sampean langsung tak bawa infonya gitu loh. Ini saya minta waktu 1 jam aja, nanti baru saya hubungi bagaimana dan seperti apanya. Mas Bro Rahel, itu aja ya. Nanti begitu ada komunikasi bagus saya sama agentnya, oke cocok, langsung kita bawa. Kalau nggak bisa, saya bisa ngomong aja, di agent ini begini, nggak mau dan ABCD. Nanti coba yang saya satunya gitu loh. Nggak ada masalah sih. Ya, kasih waktu 1 jam, nanti saya hubungi lagi ya. Saya kirim nomornya Mbak Sinta ke jenengan ya Mas. Boleh, monggo. Nah ini kan sudah kesimpan ini udah kesimpan, nanti saya hubungi lah. Kasih waktu saya 1 jam. Oh gitu ya. Siap. Ya. Oke ya. Terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Kita coba carikan jalan yang terbaik. Siap. Iya. Ini. Terima kasih. Siap. Matur sembah nuwun. Ya, yuk. Bye-bye. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Oke, buat teman-teman semuanya, selesai potongan, dapat majikannya mau, gak usah pulang. Bingung cari agentnya. Oke, kita tunggu 1 jam lagi. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan cerita dari mbaknya ini. Yang jelas, pasti ada harapan, pasti ada semangat, pasti ada jalan. See you next video. Dan bye-bye.